Gue lanjutin di situ sampai gue lalu berdiri. Pertama kali dia sambil apa? Sambil berdiri. Dia tuh kakinya ke kursi. Oke. Gue masukin dari bawahnya dia. Jadi sama juga kan, kaki dia satu ke atas, satu ke bawah. Situ lep gitu sambil berdiri. Sekali posisinya. Tiba-tiba balik badan. Lu mau ngapain? Belum selesai. Gue bilang di bagian depannya. Udah bagian belakangnya gitu kan. Udah bagian depannya aja udah gak kuat gue katanya. Sampai akhirnya lah berdua barengan. Iya, namanya kita udah sama-sama profesional di bidang itu, jadi tahu kita harus keluar gitu. Jadi kita bareng aja. Akhirnya muncul berdua. Lama loh saya kalau lagi. Bisa berapa jam tuh? 2,5 jam. 2,5 jam. Sama apanya? Mulai dari ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi hari ini saya kehadiran lagi Bang Rudi. Kalau teman-teman tahu ya, videonya Bang Rudi ini cukup menarik nih, karena banyak juga penontonnya. Dan gak sedikit juga yang minta dihadirkan lagi, Bang, tolong datangin lagi dong Bang Rudi gitu ya. Hari ini saya datangin lagi Bang Rudi. Tapi mau cerita apa kali ini Bang Rudi? Gak usah nunggu lama-lama deh. Kita sapa aja langsung Bang Rudi. Halo, Assalamualaikum Bang Rudi. Waalaikumsalam Bang Andi. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan tetap sehat ya Bang ya? Tetap sehat, harus kuat. Betul. Apalagi Bang Rudi ini kan profesinya sebagai terapis. Iya. Gitu ya. Sekarang masih jadi terapis Bang? Sekarang masih. Masih ya? Iya. Oke, jadi kali ini Bang Rudi mau cerita tentang apa nih Bang? Mungkin biar teman-teman gak pinisirin, Bang Rudi langsung cerita aja kali ya. Oke, terima kasih Bang Andi. Oke, silakan Bang Rudi. Kali ini yang saya akan ceritakan itu mengenai masih di seputar pijit. Masih seputar pijit ya? Iya, tapi kali ini agak berbeda ya. Oke. Kalau sebelumnya kan yang saya pernah ceritakan itu bersama customer dari luar negeri, kemudian yang agak lain lah gitu. Kemudian di sini juga pernah cerita tentang melepas saya di kebun sawit. Kalau masih ingat gitu ya. Saya ingat banget itu. Bang Rudi memang lucu ya. Gemesin. Iya. Gemes. Oke. Memang kelakuan yang haram itu menggemaskan. Tapi bukan untuk dinormalisasi ya teman-teman. Iya, kita ambil positifnya, buang negatifnya saja. Ya. Gitu ya. Kalau suka dengan ceritanya, silakan didengarkan. Betul. Kalau tidak suka, pura-pura agak dengar aja. Oke, yang saya ceritakan kali ini mengenai kejadian saya bersama sesama terapis, tetapi terapis wanita. Oh, sesama terapis. Iya, dia merangkap sebagai LC juga. Oh gitu. Iya, dia kan sebenarnya dia itu mijitnya nggak terlalu bisa mijitnya, cuman modus sebenarnya. Gitu. Maksudnya modus gimana nih? Modus menawarkan pijit, padahal ujung-ujungnya lebih ke. Oke. Ya. Dia ini tahu. Iya. Memang itu nggak baik gitu. Dan dilarang juga itu. Iya, apalagi pelesetan begini. Udah meleset, udah namanya juga sama-sama haram. Iya, betul. Tidak untuk ditiru Bang Rudi. Iya. Jangan ditiru. Tapi kalau mau meniru, boleh saya arahkan ya. Seharusnya saya yang ngomong ya. Tidak untuk ditiru Bang Rudi ya. Oke. Gitu. Oke, jadi awalnya saya dikenalkan dengan teman saya. Sebenarnya sih bukan dikenalkan secara langsung, karena kalau terapis itu ada komunitasnya.
Oh, ada Ada komunitasnya. komunitasnya, ada tempat-tempat berkumpulnya, ada juga grupnya. Oh, ada grupnya. Ada grupnya, grup di WhatsApp sama di Telegram. Oh, saya bisa dimasukin ke grup itu. Harus jadi terapis dulu di ini dulu, harus di training. Oh, harus training dulu Iya, ya. mungkin harus di sama salah satu orang. Kalau mau masuk. Ngeri. Kemudian waktu itu saya kan seperti biasa teman-teman lainnya lagi ngumpul di salah satu tempat kumpul yang biasanya di kafe, tepatnya di Jakarta Pusat dekat-dekat Tanah Abang sana. Ada sekitar 15 orang waktu itu. Saya berkumpul, ada terapis cowok, ada terapis cewek. Di situ biasanya kita bercanda-canda sambil mencari orderan. Oke. Ordernya itu ya order pijit gitu ya. Karena kan pada dasarnya kita mencari pasien untuk ya customer gitu. Ya, cari rezeki lah ya. Cari- Kerjanya di situ kan. Cari kerjaan di situ. Di situ ada ceweknya 5 kalau nggak salah. Ada juga cowoknya, lebih banyak cowoknya. Ngumpul-ngumpul, cari orderan, saling bertukar pikiran, saling bercerita, cerita tentang kejadian-kejadian aneh, cerita-cerita tentang customer. Jujur aja di dunia terapis ini kita suka menggibah ya, Oh, menggibah menceritakan customer. iyalah pasti ya. Oh, pasti ya. Ada yang ekstrim, ada yang lucu-lucu kayak gitu, ada juga yang udah banyak ya pasti. Ada yang pernah sama cewek lesbiola, Oh, ada juga. iya, ada juga cowok yang home pimpa, kayak gitu. Cerita-cerita banyak dan selain teman saya temukan juga saya pernah menemukan hal-hal begitu. Oke. Iya, namanya sudah lama jadi terapis ya. Orang-orang yang naudzubillah itu banyak sekali. Banyak ya. Iya, Lingkaran mungkin ya. iya. Mau tahu? Waduh. Tapi kalau selama ini Bang Rudi kan tetap normal ya. Iya sebenarnya. Cuman kalau misalkan jujur aja nih ya, kalau misalkan ada customer yang belok-belok tapi menawarkan yang lebih menggiurkan, ya terima-terima saja orang itu duit. Oh, meskipun dia mintanya lebih dari itu. Iya, tapi nggak sampai, kalau untuk cowok sih nggak sampai HS gitu. Oh, oke. Paling cuci botol gitu. Oke. Ya, itu pun kalau biasanya orang-orang kayak gitu memaksa gitu. Tapi sebenarnya kita gak mau dipaksa. Tapi kita terpaksa dengan rupiah. Iya, betul. Iya, ya harus gimana lagi ya, orang dia nawarin duit ya kan. Masa kita tolak? Tapi kan ada juga customer yang maksa kan. Yang maksa gimana? Maksa lu harus dong ini. Pokoknya misalnya udah dikunciin gitu, nggak bisa keluar kalau. Ada juga. Ada juga kan ya. Ada juga banyak. Oke. Dan itu sebenarnya ada yang ekstrimnya itu yang benar-benar memaksa tapi kere gitu, pelit. Anjir itu mah. Itu gak ketolong, udah gitu jelek juga. Jadi kita harus menolong apanya gitu. Kalau misalkan nggak jelek-jelek amat sih lumayan ya. Kalau ini yang kayak gitu ada, tapi ada yang sebaliknya juga. Gitu cerita-cerita di dunia malam itu. Oke. Nah, kok gimana kalau untuk sesama terapis sendiri gimana nih maksudnya? Nah, waktu itu sampai mana tadi? Sampai ada grup tadi ada 15 orang. Udah ketemu, kita bercanda-canda sama cewek sama cowok. Nah, ketika saya bercerita yang begitu ya, tanpa saya ketahui, tanpa saya sadari ternyata dia memperhatikan saya gitu loh. Perhatikan saya, terus kayak agak lain gitu memperhatikannya. Tapi waktu pertemuan pertama kali itu saya nggak peduli, karena yang saya pikirkan kita ini satu profesi loh. Iya, sama-sama tukang alias gitu. Ya ngapain juga dia ada something gitu sama gua gitu loh.
karena kan kita sama-sama mencari uang di dunia itu, Iya. di dunia ini. Saya pikir nggak mungkin deh, dan gue juga nggak kepikiran untuk hal-hal ada baper-baper gitu, nggak ada. Nah, lama-lama dia cerita juga tentang dunia begitu. Oke. Terus agak-agak menggelitik tuh. Dia tuh kalau ketika cerita agak mendekat gitu. Oke. Agak mendekat. Terus setiap dia cerita ketawa-ketawa, dia tuh agak mendekat. Tangan. Lama-lama cerita-cerita dia makin mengarah ke hal banyak itu. Oke. It's okay lah, nggak apa-apa. Emang hal-hal yang begitu yang kita ceritakan. Tapi dia risih juga kan. Gitu. Ini cewek nih ya? Ya cewek. Orangnya cantik. Oke. Badannya bohai. Badannya bagus, namanya Elsie dirawat ya. Badannya bagus. Orangnya terawat, cantik, wangi. Nah, singkat cerita di hari itu bubarlah kita. Karena memang ada yang udah dapat panggilan, ada juga yang mau pulang karena sudah mau pagi, jam 3 pagi, udah menjelang mau jam 4. Oke. Ya. Saya juga pulang. Saya juga pulang pakai motor dari Tanah Abang ke kosan saya tuh di Grogol. Grogol. Iya, dari Tanah Abang ke Grogol sih gak jauh-jauh amat ya. Gue pulang, dia juga pulang. Gak tahu kenapa dia pulangnya ada agak apa namanya, kayak ngikutin gitu. Dia juga pakai motor. Gue pulang ke Grogol dari Tanah Abang lewat Roxy sana lah, deket. Gue pulang terus pas setengah jalan gue gak sadar, pas di daerah Roxy sana, tahu kan ada Roxy Square tuh. Iya, tahu. Ada yang mau ke flyover, yang mau naik. Kosan gue tuh agak dekat dari sana. Pas gue lihat kok di belakang ada dia ngikutin gitu. Terus gue pelan-pelan, dia mendekat. Terus gue tanya, mau kemana lu pulangnya? Emang satu arah? Enggak kok, kita deket kok. Emang tinggal di mana? Enggak, kita dekat katanya. Awas lu, pulang sendirian cewek-cewek, nanti ada yang gue bilang gitu. Ya gak apa-apa diculik. Emang itu tujuan gue, kemana mau diculik. Gitu. Oke. Emang kayak gitu kan obrolan terapis tuh begitu. Emang lu mau nyulik gue ya katanya. Oke. Ya ngapain gue culik lu? Gue juga mau yang ini, nyari yang nyulik gue bilang. Sama-sama cari penculik nih. Iya, ngapain lu ngikutin? Ya udah sono aja jalan katanya. Ya udah hati-hati, lu cewek. Takut kenapa-napa lu, gue bilang. Ya udah sono. Ya udah gue jalan lagi sampai ke depan gerbang kosan, gerbang komplek perumahan yang ada kosan gua gitu kan. Sampai ke sana. Dia itu nggak asik-asik aja sih jalan, kayaknya sendiri. Ternyata dia ngikutin sekitar jam 3:30 lah, mau jam 4. Ngikutin, mepet gitu. Ya gue diemin aja. Gak peduli, gue pikir kan ngekosnya deket situ. Pas mau nyampe gerbang, dia tiba-tiba berhenti juga. Gitu. Terus gue buka gerbang, dia ngeliatin. Gue tanya, emang kosan lu di mana? Ini kan kosan cowok buat cowok semua. Emang lu tinggal di sini? Gak apa-apa, gue takut pulangnya katanya. Makanya mau bareng. Makanya mau bareng katanya. Lah tadi bilang gak takut mau diculik, sekarang bilang takut. Gak apa-apa, boleh numpang gak? Gak mau. Ini secowok, gue bilang gitu. Terus gue cuekin aja. Buka pintu gerbang, masukin motor, masuk ke dalam, dia narik tangan saya. Ikut ya, gue takut pulangnya sendiri katanya. Udah ngantuk banget nih, tadi abis minum dikit. Ya udah lo sudah pulang. Emang kosan lo di mana? Iya kosan gue jauh katanya. Kosan gue di Tebet katanya. Ini orang agak-agak aneh.
kosan di Tebet dari Tanah Abang, ngapain ngikutin gue ke Grogol gitu kan. Lu gimana sih, katanya dekat satu arah. Gak mau gue bilang, gue mau tidur, udah jam segini waktunya tidur, udah tadi gak dapat duit juga, gue bilang gitu. Malam itu kebetulan saya gak kerja, gak dapat kosong ya, customer, iya. Dan kalau jam 4 sih waktunya tidur, memang waktunya pulang sih para orang-orang kupu itu tidurnya jam segitu. Dia juga sama. Berarti kalau Bang Runi bukan kupu apa tuh? kunang-kunang malam. Iya. Sejenisnya begitu. Setelah itu gue masuk, dia maksa mau minta masuk, ya gue gak bolehin. Orang gak kenal amat juga kan. Terus cewek juga, soalnya di kosannya khusus cowok. Kosan gue tuh. Gue tutup gerbang, dikunci lagi, gue naik ke atas. Udah sono lu pulang, hati-hati pulangnya, gue bilang gitu. Dia diem aja. Pas gue naik ke atas, pulang ke kamar mandi, bersih-bersih. Terus saya kan biasanya kalau abis pakai handuk dijemur di depan balkon tuh. Di kosan gue kan ada balkon. Dijemurin di situ, dijembrengin lah gitu handuk. Yang lain juga begitu. Pas dijembrengin handuk, udah ke kamar mandi, udah siap tidur, dia masih ada di situ. Nungguin masih ada di situ, lagi ngerokok. Gue teriakin aja, lu sono pulang, nanti lu dikiranya mau maling atau mau apa, malah ngerokok di situ. Bentar lagi mau pagi, orang-orang pada keluar, gue bilang. Terus dia diam aja, dia pulang akhirnya pada malam itu. Agak-agak aneh tuh si cewek itu. Maksudnya gini, kita ini sama-sama terapis ya di dunia begitu. Dia ngejar gue buat apa gitu kan. Gue ngejar cari duitnya di bidang itu. Mana mungkin gue bayar dia gitu kan. Dia juga mana mau bayar gue kan. Orang kerjaannya begitu. Oke, singkat cerita, setelah beberapa hari, malam Jumat waktu itu, hari pertemuan berikutnya, ada kumpul lagi di tempat yang sama, di kafe yang sama, ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol, bercerita-cerita yang sama, menceritakan hal-hal negatif ya, yang kita ceritakan gak ada positif-positifnya. Iya, hal-hal negatif. Kemudian dia berperilaku sama gitu, mendekati, cerita-ceritanya sambil lenje-lenje gitu. Udah mulai berani deh ya. Iya, mulai berani lah, orang dia mah gak kenal juga berani, namanya Elsie. Ya emang kayak gitu. Tapi biarin aja sih, namanya juga kita sama-sama gak ada, soalnya gak ada pikiran-pikiran mengarah ke sana di dalam pikiran gua tuh ya. Kemudian dia tuh ngobrol sambil apa yang kayak Grandot. Iya, menceritakan hal-hal yang begitu tapi sambil memperagakan gitu ya. Sambil memperagakan, sambil begini-begini. Sambil ya kayak gimana, kayak orang sange gitu ya. Memancing gitu. Tapi kita ketawa-ketawa aja semuanya. Kita waktu itu yang pertemuan kedua nggak terlalu banyak sih, ada orang sekitar 7 atau 8 orang. Kita ketawa-ketawa aja, happy, karena memang pembicaraan kita mengarah ke sana. Gitu. Lama-lama dia tuh berani gitu, sambil cerita sambil ketawa-ketawa, berani. Oke lah, namanya cewek begitu kan. Kebanyakan begitu, walaupun bukan Elsie, suka ada yang begitu. Oke lah, nggak apa-apa, biarin aja. Terus lama-lama dia minta nomor WhatsApp gitu. Gue bilang tuh ada di grup juga, ngapain tanya-tanya, terus dicari-cari yang mana, ini yang ujungnya 7, saya bilang yang ujungnya 7, oh itu. Lalu dia tuh tes kontak gitu. Tes kontak, berani gitu ya. Ini nomor gua katanya. Setelah itu udahlah, gak ada chatan, gak ada apapun. Di malam itu kita bubar karena ada sedikit rame lah si aplikasi pijit itu. Saya juga dapat orderan, kemudian dia juga entah kemana, saya gak peduli. Pulang lah,
maksudnya pulang dari tempat itu, bubar. Lama-lama jam 2 pagi saya udah selesai. Waktu itu bubarnya jam 11. Jam 2 pagi saya udah selesai mengerjakan atau mijit di salah satu tempat. Dia menghubungi saya tuh. Lu di mana katanya? Ya gue udah selesai nih di daerah Sudirman, baru selesai mau pulang, gue bilang gitu kan. Kalau misalkan gak dapat lagi mau pulang, kalau misalkan dapat lagi ya mau dilanjut, gue bilang gitu kan. Ini gue di hotel ini nih, daerah Sudirman juga dekat katanya. Oke. Lu habis ngapain di hotel? Gue bilang. Iya gak dapat customer katanya, orang Arab. Tapi dia udah pulang katanya. Ini hotelnya gue lanjutin. Dia udah pulang, diteleponin bininya mulu, gue bilang. Enak lu udah di Ewong, gue bilang. Sama Kenti yang gedong. Gue bilang gitu. Kagak, gue sakit gitu. Dia gak sampai ngewong katanya. Dia baru aja udah gitu dia. Jadi dia tuh udah beberapa hari gak dapat customer, sekalipun dapat kebanyakan yang gak sampai gitu. Gak sampai di Ewong gitu. Jadinya dia itu kayak jangar gitu kalau Sunda tuh. Iya, dikentang lah ya. Iya, kayak Shanghai gitu. Yang itu Shanghai. Sange. Iya. Jadi udah Shanghai berat beberapa hari, kayak ketipu gimana sih? Udah mau tapi nggak sampai dibikin gitu. Karena kebanyakan gadun-gadun itu, apalagi orang Arab tuh ya. Kata dia tuh, kata cewek-cewek, kebanyakan gak ini apa namanya? Edi. Gak lama gitu. Oh iya, Edi. Edukasi ya apa? Iya. Iya kayak gitu kebanyakan. Gitu ya. Soalnya kan si laki-laki hidung itu udah waktu di luar gitu. Waktu di luar sebelum booking itu mereka sudah kayak gimana gitu. Jadinya pas waktunya berduaan itu udah mau duluan gitu. Apalagi sama LC yang profesional gitu. Yang tahu titik-titiknya. Jadinya belum apa-apa udah duluan. Kalau cowok kan udah duluan tuh ya udah lemas gitu kan. Walaupun mau 2 kali atau 3 kali harus ada waktu. Sedangkan dia udah mau pulang gitu. Laki-laki hidung itu sebenarnya itu mereka punya istri juga, punya anak bini juga. Pada akhirnya pulang juga gitu, nggak sampai nginep di, walaupun dia booking. Kebanyakan begitu. Terus gue dipanggil, sini gue ini mau pijit katanya. Masuk angin gue kata. Beneran mau pijit, gue bilang. Iya tenang aja, gue bayar kayak biasanya, kayak orang-orang katanya. Nggak minta gratisan. Ya orang gue disuruh pijit ya mau aja kan. Kita kan profesinya di situ. Ya udah di sini aja katanya. Nanti gue lebihin. Ini harga temen katanya, harga temen tuh harus lebih-lebihin, ngerayunya begitu. Emang mau kasih berapa? Ya berapa aja pokoknya pasti kasih gede katanya. Sini aja gue ini masuk angin. Soalnya kalau pijit sama yang lain yang belum kenal, gue gak mau katanya, takut gak enak pijitnya. Yuk. Ya udah ke sono aja datang. Itu dijemput ke lobi seperti biasanya. Nah, di dalam itu awalnya gue pijitin kayak biasanya. Tapi dia tuh pakai doang. Jadi si bajunya sama pun CD-nya dia pakai ditutupin pakai handuk. Is okay lah, gak masalah. Emang banyak yang kayak gitu, biasa aja. Saya pijitin, udah jangan keras-keras katanya, pelan-pelan aja pijitnya. Udah pelan-pelanin gitu kan, namanya cewek maunya pelan. Saya pikir dipijitin dari bawah ke atas seperti biasanya. Terus lama-lama dia mau lama di is okay lah dilamain di situ, pijit-pijit itu aja sih, nggak terlalu pijit. Emang LC kan suka di bagian situ masalahnya, pegalnya. Terus gue tawarin, lu kan masuk angin mau dikrok gak?
Gak mau, nanti ada bekasnya katanya. Kalau dikerok. Oke lah, nggak apa-apa. Terus lama-lama saya pijit di bagian sininya, kepala belakang sama dekat telinganya. Tiba-tiba dia balik badan sendiri. Oke. Gue kaget juga kan. Tiba-tiba balik badan sendiri. Bayangin aja. Udah gitu semuanya mulus, terawat, ininya kencang. Terus bulunya itu imut. Tiba-tiba balik badan. Lu mau ngapain? Belum selesai. Gue bilang di bagian depannya. Gue udah bagian belakangnya gitu kan. Gue udah bagian depannya aja udah gue katanya. Gak kuat apaan lu, aneh-aneh aja gue bilang. Iya gak kuat katanya. Tadi soalnya sama si Babah, kalau orang Arab disebutnya Babah, sama si Babah itu gak ini namanya baru naik dikit udah pulang duluan dia katanya. Gue udah beberapa hari nih gak kuat katanya. Gak kuat apaan, lu mau diapain? Gue bilang udah terserah lu mau ngapain. Sini tangan lu. Gue di tangan suruh ininya toketnya. Kemudian diarahin ke lu mau ngapain, mau diewong? Iya mau. Gue awalnya gue bercanda kan, tadinya kan bercanda mau diewong apa enggak. Ternyata emang beneran dia mau Shanghai berat gitu kan. Terus ayolah katanya. Gak mau. Terus dia tuh lama-lama lembut gitu. Mungkin cari cara agar gue iya, cari cara agar gue pakai kelembutan, merayu-rayu. Udah nanti gue dikasih gede tadi sama Babah, nanti gue kasih ke lu setengahnya katanya. Gitu. Emang dikasih berapa? Adalah pokoknya nanti dikasih setengahnya buat lu katanya. ayo sini katanya. Jadi sama dia. Langsung gue ditarik. Gitu deh. Ayo sini gitu. Terus terus dia pakai yang teknik-teknik yang dia miliki gitu. Iya, pakai jurus-jurus lah. Jurus dia lagi Shanghai berat begitu sampai ayo katanya. Ayo sini. Ya juga gitu kan. nanti lo enggak apa-apa, gue kan janda kata, udah di yang seumur hidup itu. Masa ya ada enggak, gue bilang enggak apa. Terus aman kan lu gitu. Nanti gue penyakitan. Aman, tenang katanya. Gue udah didampingi ke dokter tiap 3 bulan sekali. Aman kok, aman. Gimana dong, saya gak mau juga gitu kan tadinya kan. Ayo mas, jangan main buru-buru. Akhirnya udah lalu dilakukan lah. Apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Itu kan harus dilakukan. Harus ya. Masa enggak? Terus gue pakai teknik-teknik yang dimiliki, dia juga pakai teknik-teknik yang dimiliki. Akhirnya panas lah di situ. Pulang di situ. Gue mau gak mau gue aja udah begitu, udah terlanjur gitu kan. Terus dia pakai ini juga, pakai pupes, tahu? Apa? Pupes. Apa tuh pupes? Jadi sejenis botol segini yang buat wanita itu. Dia pakai itu, dia hirup. Jadi kalau menghirup itu semakin si perempuan itu semakin gitu. Ada ya? Ada itu dijual juga di aplikasi marketplace gitu. Ada ya? Ada banyak. Cuman masih ilegal katanya. Mau dipesenin? Enggak, ini bahaya, jangan sampai pasukan Tina tahu nih. Gitu. Sampai dia udah masang hai dari tadinya, udah pakai pupus itu, juga. Kayak apa? Cacing kepanasan ya? Cacing kepanasan, iya. Kayak kucing gimana sih yang lagi gitu? Oke. Kayak paham.
gitu. Wow. Ya beneran itu kayak gitu. Ya. Sampai gue kan gak langsung bikin gitu. Harus pokoknya dalam pikiran gue ini kesempatan harus benar-benar pikir karena sudah terlanjur gitu. Akhirnya lah di situ sampai gue semuanya dari rambut sampai ke sininya sampai ke gue gini sampai di gitu. Kebayang nggak sih? Sampai dari pun jatuh ke bawah, tapi kita tidak lepas, udah jatuh ke bawah tidak dilepaskan gitu. Dia juga semakin gitu. Padahal sebentar kan nggak masalah. Yang namanya udah pada gitu kan. Terus lama-lama ini cobain katanya. Ini kan buat cewek, saya bilang. Gak apa-apa, cobain aja. Gue coba juga dihirup dari hidung kiri sama hidung kanan. Rasanya itu lebih daripada, tapi cuma sebentar. Oh, cuma sebentar. Iya. Tapi itu fungsi juga ke bagian ke kita, ke otak sini, ke otak, ke jantung, ke dada semakin tapi kata orang sih berbahaya kalau kebanyakan. Iya, bisa jantungan ya. Iya, sampai ke sini juga panas, deg-deg ke jantung, tapi deg-degnya itu kayak kita semakin. Tapi pengaruh juga ke si ininya. Pengaruh juga. Bikin juga. Ya, tapi kalau kebanyakan katanya berbahaya juga, itu masih ilegal juga, belum di BPOM. Sejenis, mohon maaf ya, sejenis gitu. Tapi efeknya cuma beberapa detik, beberapa menit gitu. Jadi ketika mau itu mantap sekali. Kalau mau tahu rasanya, cobain aja. Nanti saya pesenin. Saya nggak perlu yang kayak gitu. Biar semakin gitu. Benar-benar rasanya itu. Nggak sih, saya nggak perlu hal-hal kayak gitu. Saya udah cukup strong. Udah cukup strong. Mantap sekali. Iya. Lama loh saya kalau lagi. Bisa berapa jam tuh? 2,5 jam. 2,5 jam? Sama apanya? Mulai dari ngopi. Sorry, sampai nyembur. Kok tahu sih? Iya. Tahu banget lah. Kopi dulu, ya kan? Ngobrol-ngobrol santai. Udah 2 jam lewat baru. Karena gue tahu sekuat-kuatnya cowok gak nyampe kalau 2,5 jam. Tapi nggak percaya ya. Kalau pakai obat begituan mungkin bisa. Iya, tapi kalau normalnya enggak. Iya, betul. Saya juga pernah pakai obat-obat begitu. Obat gitu, ada yang dioles, ada yang diminum. Tapi ya emang sih berjam-jam gitu. Tapi lama-lama pegal di pinggang. Iya, betul. Iya. Rasanya tuh kayaknya kurang begitu enak sih kalau kelamaan. Iya, betul. Cuma apa ya, sugesti aja itu. Gue lanjutin di situ sampai lalu berdiri. Pertama kali dia sambil apa? Sambil berdiri. Dia itu kakinya ke kursi. Gue mungkin dari bawahnya dia. Jadi sama juga kan, kaki dia satu ke atas, satu ke bawah. Gue mungkin di situ. Lep, gitu sambil berdiri. Sekali posisinya. Sambil dia pas begitu. Habis itu pindah untuk terakhirnya di. Sambil ya kayak gimana sih? Gue berdiri, dia di ujung gitu. Terus sampai akhirnya setelah berdua barengan. Iya, namanya kita udah sama-sama profesional di bidang itu, jadi tahu kita harus keluar gitu. Jadi kita bareng aja. Akhirnya muncul berdua. Di situ. Rasanya tuh
lain daripada yang lain. Karena memang dia sudah mantap nya, gue juga sudah banyak strategi. Ini udah banyak pengalaman lah Udah ya. banyak pengalaman cara wanita itu juga udah bisa cara laki-laki. Jadi akhirnya mantap banget walaupun dia sering diawong tapi Oke ya. Iya. Setelah itu akhirnya gue ketiduran. Tidurlah di situ sampai pagi, sampai breakfast, sampai mau check out, dan kita lagi kayak pacaran aja di hari itu. Gitu. Tapi akhirnya karena udah pada siang udah mau check out juga dan kita bubar, kita pulang. Setelah itu kita tidak ada hubungan apa-apa. Iya, tidak terikat apapun. Cuman jadi gue tuh cuman keinginan dia. Iya, sama-sama ini aja ya melakukan. Iya. Dan karena gue terpancing, ya mau. Siapa sih yang gak mau gitu kalau cowok. Oke, singkat cerita, keesokan harinya beberapa hari kemudian seperti biasa kita kumpul di kafe yang sama. Tempat kita berkumpul di blok di pojokan tempat kita berkumpul, di meja-meja yang sering kita tempati. Orang-orang kafe udah pada tahu tempat kumpul kita sih. Jadi tapi di hari itu ada keanehan. Anehnya itu kok dia tuh kayak cuek bebek gitu sama gua. Terus benar-benar cuek aja, kayak gak kenal gitu. Iya, kayak gak kenal, menyapa enggak. Kalau misalkan lagi cerita-cerita mengarah ke situ, yang kejadian waktu itu memang kita lupakan, tidak dibawa ke forum itu. Cuman masalahnya kok dia begitu lebih daripada dingin gitu. Mendadak nih ya. Iya, jadi menengok aja kayak males gitu. Kecewa kali. Gak mungkin kecewa sampai begitu. Iya juga sih ya. Iya. Emang orang dia ngajak gitu kan. Saya rasa enggak sih kalau kecewa masalah. Iya. Tuh. Cuman cuek aja gitu. Jadi menoleh aja gak mau. Kalau misalkan gue ngobrol, dia tuh gak mau nyautin. Nggak kayak biasa-biasanya ya. Biasa-biasanya kan ngegeletan. Terus duduknya pun agak menjauh gitu dari kursi gue gitu. Aneh, ada apa gitu kan. Maksud gue tuh emang kita gak ada perasaan, tapi kok gak harus cuek begitu gitu kan. Kita biasa aja waktu kejadian itu lupain, kemudian kita kalau mau ngobrol aja biasanya seperti itu. Maksudnya gitu, apakah dia benci sama gue gitu kan, apa gara-gara apa gitu. Ternyata dia itu lagi deket sama bos. Jadi bukan bos sih sebenarnya, bukan bos kayak di kerjaan sih sebenarnya, kayak ketua grup itu. Ketua grup. Iya, jadi istilah kasaran tuh katakanlah gitu. Wah, makin jauh. Ya itu kan ketua grup kita, ketua apa namanya, komunitas kita itu kan cowok bosnya. Memang dia banyak duit, orang kaya. Karena kan kita kalau misalkan kita dapat kerjaan, kita dapat si bos itu dapat presentasi juga. Selain itu kalau misalkan customer puas, si customer ngasih juga ke dia. Jadinya dia semakin banyak duitnya. Nah, dia itu lagi dekat sama si bos ini. Dan dia tuh udah lama ternyata jalin hubungannya. Wah, sebelum kejadian yang kemarin pun ternyata dia tuh sudah ada hubungan. Gitu. Jadi mereka tuh ada hubungan pakai perasaan gitu, bukan sekedar hubungan aja sih. Jadi dia tuh mungkin mau jaga jarak, jangan sampai bocor keluar gitu. Soalnya kan ada sesama satu lingkungan gitu ya, berbeda dengan customer, beda cerita gitu. Ternyata dia tuh pernah dilabrak juga sama istrinya si bos itu. Gitu. Ketika dia berdua dia itu didatangin sama istri sah sama anaknya.
sampai-sampai dilabrak, ditunjuk-tunjuk, gitu sama si istrinya. Karena lu tuh pelakor katanya. Lu dasar LC. Lu maunya laki gua. Laki gua itu bos lu. Kata. Pokoknya banyak sekali dicaci maki sampai teriak-teriak satu lantai di hotel itu sampai tahu semua sampai diamanin sama security. Ada keributan itu. Kayak gitu bang. Oh, berarti dari situ dia masih kerja nggak? Masih ada di komunitas itu nggak? Masih, kalau masalah urusan pekerjaan masih tetap berlanjut. Nah, setelah kejadian dia dilabrak itu sama Bang Rudi tetap nggak mau kenal. Gak mau kenal lagi karena kita ini sama-sama tidak mau kebuka. Pernah ada main di belakang si bos ini, gitu. Karena kita ini biar bagaimanapun juga kalau misalkan si bos tahu pasti marahin gua juga. Pasti juga marahin sama si LC ini juga. Oke, ya. Karena kita bukan hubungan antara customer dan gitu, si LC-nya. Ya maksud saya sih kan lebih baik kan dia ada omongan gitu kan. Ya udah deh, kayaknya kita di sini aja ya. Gua takut ketahuan nih sama cowok gua misalnya dia kan kalau ada omongan kayak gitu kan enak ya. Iya. Ini nggak ada omongan sama sekali. Ini nggak ada omongan sama sekali, nggak ada basa-basi. Ya kalau misalkan ngomong misalkan basa-basi, gue gak mau ketahuan nih. Kita harus jaga image kalau misalkan di depan bos atau di depan yang lain. Itu kan enak, bukan udah dikasih enak tapi gak ngomong enak gitu. Oke, dia umur berapa kira-kira sih perempuan ini? Dia itu umur anak satu si janda. Umurnya 27-an kalau. 27, ya masih seger sih. Masih seger, cuman kalau lagi dangdan dia kelihatan 19-20 gitu. Ya badannya oke banget. Bagus ya. Ya bagus karena pertama dirawat sama si bosnya yang pacarnya tadi. Keduanya dia juga merawat diri gitu. Kalau gak dirawat, kalau dia gak bisa merawat diri ya dia gak laku dong. Tapi dia masih terima ya terapis panggilan gitu ya? Masih ya. Lo terus ngapain jadi terapis kalau dia udah jadi ininya si bos ya? Ya si bosnya juga kan ini apa namanya, dia emang gitu. Oh, berarti dia dimanfaatin doang dong sebenarnya nih. Iya, jadi si bosnya ini dia tetap tapi dia juga, tapi dia pakai atas dasar cinta gitu. Jadi simpan lah istri simpan gitu, istri kedua. Tapi tetap dia juga. Iya. Jadi si LC itu sebenarnya banyak duit dari si gadun, dari si customer itu sama dari bosnya itu. Jadi kalau misalkan dia sama bosnya, dia gak ngasih presentasi sama si bos ini. Nggak sehat sih ya. Jadinya ya sama aja kayak wanita-wanita pada umumnya dong. Kecuali kalau misalnya dia memang jadi bos nih, udahlah semua kebutuhan lo gue biayain, kan itu enak kalau kayak gitu kan. Tapi ini dia kan masih kerja juga, atau mungkin memang karena dia menikmati nih pekerjaannya. Iya. Gitu ya. Pertama kebutuhan juga. Kalau dunia begitu kan panas gitu, masih kurang. Walaupun sudah dibiayain, dipenuhin kebutuhannya sama si bosnya, bahkan ngirim ke kampungnya pun dari bosnya. Tapi kan dia butuh duit juga. Ya, dia butuh tambahan juga. Tetap aja merasa kurang ya. Iya. Tidak merasa cukup. Tidak akan merasa puas gitu. Iya, betul. Masalah duit sama masalah tidak akan pernah merasa puas. Apalagi udah udah diasuh sama setan di dalam tubuh kita. Iya, betul. Baru Rudi paham ya? Ya paham dong. Kan STMJ juga. Apa tuh? Salat terus jalan. Aduh, kacau ya. Tapi yang saya penasaran, apakah semua teman-temannya Bang Rudi di satu kelompok itu begitu pergaulannya? Kalau yang satu circle itu udah pasti begitu. Udah pasti. Iya. Dia sesama terapis juga main.
Kalau sesama terapis sih jarang. Jarang. Oh jarang ya. Jarang. Cuman kalau ada yang benar-benar suka gitu atau benar-benar yang girang gitu kayak si Elsie tadi, si Mary namanya. Oh Mary namanya. Tapi kalau nama aslinya Mariati. Iya beneran. Soalnya tahu dari transfer pas dia transfer ke gua tuh. Oh Mariati. Nama panggungnya Mary. Ya Mary diplesetin ya kan. Oh, oke. Nah, sekarang Bang Rudi gimana? Belum ada kepikiran buat berkeluarga gitu? Sebenarnya udah ada sih kepikiran berkeluarga. Cuman maksud gua tuh kalau misalkan mau berkeluarga, mau menafkahi istri, gak mau dari pekerjaan ini. Terus udah dicobain kerjaan lain kayak buka usaha kayak gitu, tapi juga gagal mulu gitu loh. Jadi udah nyoba buka usaha, dagang apa gitu, sewa ruko pernah, cuman godaannya itu gagal gitu, dan akhirnya kembali ke dunia terapi. Sebenarnya kalau menurut saya ya, itu dunia terapis ini bukan kerjaan yang nggak bener kok, kerjaan benar. Ini semua tergantung gimana individunya masing-masing. Kalau misalnya Bang Rudi lurus-lurus saja ya, kan nggak ada masalah itu toh. Sebenarnya banyak sih terapis yang lurus-lurus begitu. Cuman uangnya kecil kok yang halal. Oh iya itulah. Iya. Sedangkan kebutuhan gue kan banyak, itu godaannya kali di situ ya. Kembali lagi, kalau kita cari uang yang panas, itu nggak akan merasa puas. Gitu. Sementara mungkin ya kalau orang yang lurus-lurus saja nih, dia cukup aja tuh buat sehari-hari, dan malah rezekinya pasti lebih lancar. Iya. Kalau yang lurus-lurus saja, kalau yang panas-panas begini, ya begitu, habis lagi. Iya emang setiap kerja tuh dapat duit banyak, tapi pas datang ke rumah habis di jalan. Ada yang dipakai check out, transfer, ada pakai makan, pakai vitamin juga. Pas pulang ke rumah, kok uangnya nggak ada gitu ya. Sisa dikit banget, mungkin sisa yang halalnya kali ya. Iya, bisa jadi ya. Jadi yang saya tangkap adalah kerjaan ini pun sebenarnya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergantung gimana individunya kan ya. Cuma memang yang saya tangkap nih udah beberapa kali cerita terapis, termasuk cerita dari Bang Rudi juga. Ya itulah godaannya di luar memang. Kita banyak banget menemukan customer yang aneh. Ya kita udah lurus aja nih. Ya kan misalnya Bang Rudi ya, gue cuma terima terapis dari lelaki aja ya, yang perempuan gue nggak ambil. Tapi kan sekarang zaman gila gitu kan ya, banyak yang itu. Iya banyak banget ya kan. Ya itu yang bikin si terapis ini jadinya belok gitu. Karena ya itulah, saya nggak tahu ya, ini sekarang semakin gila ya. Mereka tuh berani menampakkan diri. Terus saya baca yang miris lagi tuh, baru aja tadi saya baca ya di Instagram ya, ada pasangan, dia memamerkan pasangannya, bahwa pasangannya itu masuk ke instansi lah ya. Oh iya, tadi pernah saya lihat. Kok bisa gitu loh. Aneh kan. Nah inilah jangan sampai hal-hal kayak gini dinormalisasi kan ya, karena ini benar-benar merusak banget. Dan ini juga kembali lagi, memang kerjanya Bang Rudi ini memang resikonya besar. Resikonya besar kalau kita nggak kuat tahan iman, kita nggak bisa punya pembelaan diri atau pegangan diri gitu ya, kita bisa belok juga akhirnya. Begitu ya, saran saya sih buat Bang Rudi ya, karena keahliannya di bidang ini ya baiknya sih diterusin, tapi yang normal-normal aja Bang. Gitu. Saya sih yakin pasti ada rezekinya, karena teman saya juga banyak kok yang terapis. Mereka yang lurus-lurus aja gitu ya, mereka masih bisa hidup kok. Ya meskipun kadang-kadang ngeluh, aduh lagi sepi gitu. Ada aja lah pasang surut ya. Sama dengan halnya orang jualan.
Sama dengan juga kayak gini nih konten-konten YouTube kan tergantung viewers kan. Gitu. Ada masanya naik, ada masanya turun. Gitu, Bang Rudi ya. Iya betul. Memang ada sih teman saya yang benar-benar lurus gitu. Jadi biar berapapun, dikasih berapapun, dia terima. Yang penting sama-sama ikhlas. Senang membantu, menyembuhkan orang lain gitu. Dan hidupnya tuh kayak sih enggak, cuman kayak anteng gitu, adem ayem gitu. Cukup aja ya. Cukup aja. Mungkin bisa dibilang itu yang namanya berkah kali ya. Iya. Kan yang penting itu hidup tuh ya, anteng, nggak pusing. Buat makan ada, gitu ya. Jadi buat meredam semua kita ya, baiknya kita memang menikah. Gitu. Karena dengan menikah tambah lagi nih kekuatan doa di rumah kan, misalnya ada istri udah ada anak ya, doa istri sama doa anak itu yang bisa membantu meningkatkan rezeki kita. Itu saya rasakan sih. Benar. Nah buat Bang Rudi ya mungkin udah nggak terasa udah mau 1 jam nih Bang, ya. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya Bang Rudi ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Oke, buat teman-teman terapis khususnya, seperti yang dibilang Bang Andi tadi itu memang benar sekali. Kita itu harus mungkin berpikir lebih dewasa ya, bisa dibilang begitu. Kalau mau jadi terapis ambil yang lurus-lurusnya aja. Dan semoga saja saya segera bisa kembali ke jalan yang benar. Sebenarnya saya memiliki keahlian di bidang sini, seperti yang bilang Mbak Adi tadi memang benar. Kalau misalkan saya menggelutinya secara sehat, itu mungkin bisa. Tapi untuk saat ini masih banyak customer yang saya temukan yang tidak sehat, dan saya tidak bisa mencegahnya gitu. Gitu ya. Semoga saja dalam waktu dekat ini saya segera bisa untuk hidup lebih baik. Amin, amin ya. Saya bantukan juga, semoga Bang Rudi bisa istiqomah ya, sesuai dengan kodratnya laki-laki. Jadi imannya diperkuat lagi. Jadi sebenarnya semua jenis pekerjaan tuh ada cobaannya. Nggak cuma terapis doang. Semua lini tuh pasti ada cobaan, Bang. Jadi tergantung gimana kembali ke individu. Nah, untuk memupuk itu semua kita harus punya pedoman. Harus punya pegangan teguh gitu kan. Kalau kita nggak punya pedoman, kita nggak punya prinsip, ya kita akhirnya hancur-hancur juga, Bang. Godaan itu memang udah setan-setan itu memang bergerilya nih untuk menggoda-goda manusia biar lu ikut jadi makmum gua gitu kan. Nah, kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, ya kita mesti bisa punya pedoman hidup, Bang. Ya salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kita jalani agama lah. Ya dengan beribadah segala macam itu banyak kok. Ya, Bang Rudi, maaf nih saya bukan nasihatin, cuma sharing aja nih. Ya. Terima kasih, semoga aja nasihatnya kena gitu di amin ya. di hati saya. Jangan sampai nanti kita sudah berumur baru nyesel. Iya. Ya gitu, Bang. Pikirin nanti tuanya kita mau hidup sama siapa. Masa mau sendirian terus? Kan pengen juga punya anak, punya istri gitu kan ya. Gitu Bang Rudi. Oke Bang Rudi, terima kasih banyak. Pas banget nih azan maghrib. Buat teman-teman yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi, terima kasih banyak. Tetap semangat terus, Bang. Istiqomah. Cari rezeki yang semangat. Terima kasih. Sampai jumpa.